Sotihotu, selamat malam, Namo Buddhaya, Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang berbahagia dalam Dhamma, selamat malam. Selamat datang di acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Karesidenan Besuki dalam season 5 episode 14 yang ditayangkan secara live di YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma TV. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan nama saya Joni yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya kami persilakan kepada Miss Elmi untuk membacakan Dhammapada. Silakan Miss Elmi. Dhammapada Pubbhavaga Syair 48. Pubbha nihe pas Pubbha nihe wapacinantang ya satthamanasang narang atithanye waka mesu antako urute wasanti, yang artinya orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indria, yang pikirannya kacau dan tak pernah puas, akan berada di bawah kekuasaan sang penghancur kematian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih kepada Miss Elmi. Kemudian mari kita lanjutkan dengan pembacaan Namakara Patha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan profil pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Romo Rok Aksiadi. Beliau sejak tahun 2003 sampai 2008 adalah guru agama Buddha di perguruan Patria Dharma Riau. Kemudian tahun 2008 sampai 2016 guru TIK Ehipasiko School. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 dan 2020 sampai tahun 2022 sebagai kepala SMA Ehipasiko School. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang penyuluh agama honorer Buddha Kemenak Kanwil Provinsi Banten. Kemudian dari tahun 2022 sampai sekarang sebagai staf yayasan di Narada School Jakarta Barat. Ya, kepada Romo, topik pada malam hari ini adalah menjadi permata dan bunga seroja. Kira-kira menurut Romo bagaimana? Saya sangat tertarik sekali dengan topik pada malam hari ini. Ya, kira-kira menjadi permata itu kan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kemudian seroja itu melambangkan sesuatu yang arif dan bijaksana. Nah, mungkin topik yang akan dibawakan oleh Romo Aksiadi ini merupakan topik yang sangat kita nantikan. Kira-kira sebagai umat Buddha, apa sih yang harus kita peroleh untuk menjadi permata dan bijaksana? Silakan Romo. Suara saya terdengar? Terdengar Romo, silakan jelas. Oke.
Ya, terima kasih kepada pembawa acara dalam acara pada kesempatan malam hari ini, yaitu DSO ya, ada Masak Kaca Online. Ya, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa yang mulia para biku sangha, yang luhur para atasilani, yang kami hormati para romo ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Terimalah salam dalam dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Nah, pada kesempatan hari ini benar sekali yang kita bahas adalah kita berbincang dhamma, yaitu dengan tema menjadi permata dan bunga seroja. Nah, ini memang sangat menarik sekali apabila kita menjadi seseorang yang bisa seperti permata. Apalagi permata di padang pasir ya, tentunya kan sangat sulit ditemukan ya. Nah, jadilah kita seperti permata di padang pasir yang berharga di antara teman-teman yang lainnya. Dan jadilah kita seperti bunga seroja atau seperti bunga teratai sebenarnya, melambangkan kesucian. Bagaimana kita mengarah ke sana? Tentunya itu nanti ya, saudara moderator yang akan kita bahas dalam 1 jam mungkin ya ke depan. Kurang lebih Romo. Oh, lebih ya. Ya. Oke, baik. Itu kira-kira yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, apakah boleh saya share screen gitu ya? Silakan Romo. Oke, baik. Agar kita bisa saling memahami bersama-sama dan saat ini kan menggunakan era digital ya, biar lebih jelas. Kalau menggunakan eh, perkataan saja mungkin kurang lengkap. Ya, saya izin untuk share screen ya, moderator. Sudah jelas. Sudah ya. Baik. Nah, pertama-tama sumber dari apa yang kita bincangkan tentunya berasal dari kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka. Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 5, 175, yang kelima, dikatakan bahwa para biku dengan memiliki 5 kualitas seorang umat awam adalah permata, bunga seroja merah, dan bunga seroja putih. Apakah 5 ini? Nah, jadi siapapun umat awam ya, seperti kita ya, para romo ramani semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa memiliki kualitas yang sungguh sangat istimewa, yaitu seperti permata yang akan dicari oleh banyak orang. Kita bagaimana menjadi kualitasnya seperti bunga teratai atau seroja merah, bahkan seroja putih. Apa saja yang perlu kita tanamkan? Nah, yang perlu ditanamkan adalah yang pertama, kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan. Kemudian yang kedua, kita harus bermoral. Dan yang ketiga, ia tidak bersifat takhayul dan harus percaya pada hukum karma, bukan tanda-tanda gaib. Dan yang keempat adalah ia tidak mencari orang yang layak menerima persembahan di luar dari sini. Dan yang kelima adalah ia melakukan perbuatan-perbuatan berjasa di sini terlebih dahulu. Nah, inilah yang dinamakan ciri-ciri orang yang memiliki kualitas seperti permata dan bunga seroja merah dan putih. Nah, tentunya kita sebagai manusia lahir di dunia ini adalah penuh kebahagiaan. Kita juga sebagai umat Buddha tentunya sudah paham sekali kenapa kita harus bahagia. Karena apa? Karena manusia sesungguhnya memiliki keuntungan yang sangat besar. Ya, keuntungan apa? Lahir sebagai manusia itu sulit.
Nah, kita sudah lahir sebagai manusia. Kita tentunya harus memiliki pemikiran seperti itu yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Syukurlah kita jadi manusia, bukan jadi yang bukan manusia yang di bawah kita seperti binatang, ya, atau alam alam peta, asura yang menyedihkan itu. Kita lahir sebagai manusia adalah berkah. Ini patut kita bahagia. Dan kemudian kita juga sanggup mempertahankan hidup ini ya. Kita butuh sandang, pangan, papan, kita semuanya bisa memilikinya. Dan kita bisa belajar dhamma. Dan kita bertemu dengan ajaran Guru Agung Buddha. Dan kita hidup di masanya Buddha Gautama. Ini adalah suatu berkah yang luar biasa. Dan ini perlu kita renungi lagi. Kita perlu kita kembangkan terus kebahagiaan ini dalam diri kita agar kita selalu termotivasi untuk memiliki niat-niat yang baik, memiliki pemikiran, ucapan, dan perbuatan, menanam karma-karma baik yang kita yakini itu akan membuahkan hasil untuk kebahagiaan kita. Syaratnya itu ya, kita harus terus memupuk pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Kusala karma harus terus ditanamkan. Nah, kemudian, ya tadi kita beremas tentang permata ya, permata sangat indah ya tentunya. Tidak seperti pasir, pasir itu begitu banyak. Namun kalau kita jadi permata di tengah padang pasir itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita bukan menjadi orang yang biasa, tapi menjadi orang yang sangat luar biasa sekali. Nah itu yang tadi dikatakan. Permata adalah batu mulia yang berharga dan sering dianggap sebagai lambang kemewahan dan keindahan. Nah, apabila Anda bisa menjadi seorang yang penuh dengan permata dalam dirinya, tentunya dibaratkan seperti ini, ya, sangat dibutuhkan sama orang lain. Nah, di samping itu permata juga sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberuntungan, dan kekuasaan. Kemudian, permata itu seperti intan sering dianggap sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Tak jarang kita melihat apabila ada pasangan yang menikah, biasanya dia akan memberikan intan atau permata ini kepada pasangannya. Nah, permata seperti rubi ini dianggap sebagai lambang keberanian dan kekuasaan. Sangat indah sekali, warnanya merah. Kemudian ada lagi kita bisa juga sebagai bunga seroja atau teratai. Dan inilah yang membuat kita melambangkan apa yang namanya bunga seroja itu seperti halnya kesucian. Bagaimana kita bisa menjadi bersih dari kotoran. Meskipun seperti bunga teratai hidup di tempat yang kotor ya, tapi bunganya tetap bersih dan mekar, indah. Begitu juga kita misalnya hidup di tempat yang misalnya tidak sesuai dengan pribadi yang baik ini, tapi tetap Anda baik. Nah, ini adalah halnya Anda bisa jadi seperti bunga teratai. Apakah bisa Anda? Anda saya yakin kalau dipenuhi dengan meta karuna mudita dan upeka tentunya bisa. Ya, dimanapun Anda berada. Ya, kemudian bunga seroja ini melambangkan keindahan, kesucian, dan keberanian. Kemudian ada 5 kualitas umat awam. Ya ini yang tadi dikatakan ya. Jadi kualitas umat awam ini ada 5 kualitas. Yang pertama adalah tadi dikatakan, yaitu memiliki keyakinan, ia bermoral, ia tidak bersifat tahayul dan percaya kama, bukan tanda-tanda gaib. Ia tidak mencari orang yang layak menerima persembahan di luar dari sini. Ia melakukan perbuatan-perbuatan berjasa di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan terhadap apa sebenarnya kita sebagai umat Buddha? Keyakinan kita terhadap Buddha ini seperti apa? Yang itu kita bisa tanamkan dan kita renungkan dalam Parita Buddha Nusati. Demikianlah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya.
sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Nah, para hadirin yang ada di Zoom ini ataupun yang online di YouTube, inilah yang perlu kita terus renungi, bahwa kita harus yakin sepenuhnya kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa yang Maha Suci. Beliau itu telah mencapai arahat, ya, mencapai tingkat kesucian, bahkan bukan hanya Buddha, tapi sama Sang Buddha, di mana sama Sang Buddha dalam memperoleh penerangan sempurna dengan kekuatan sendiri, dengan berlatih sendiri tanpa adanya guru dari Buddha-Buddha sebelumnya. Nah, beliaulah ini adalah seorang guru yang luar biasa, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna menempuh sang jalan atau nibbana. Ini adalah tujuan sebagai umat Buddha, adalah menempuh sang jalan. Kita semua akan menuju ke nibbana, yaitu beliau juga pengenal segenap alam 31 alam kehidupan yang ada di semesta ini sudah dipahami oleh beliau. Beliau adalah pembimbing manusia yang tiada taranya. Ya, bisa membimbing siapa saja dari kalangan apa saja. Bahkan dari kalangan penjahat atau dari kalangan orang-orang yang tidak bermoral, sehingga sampai kalangan Brahmana, kalangan kerajaan, dan kalangan orang-orang yang sangat kaya raya misalnya. Itu bisa. Ya, inilah kehebatan dari Guru Agung Sang Buddha. Nah, kemudian keyakinan kita yang kedua, yaitu keyakinan pada Dhamma. Bagaimana cara kita meyakini pada Dhamma? Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Ya, inilah Dhamma Sang Bagawa. Dhamma ini terus kita jaga, kita kembangkan untuk terus menjadi pedoman dalam hidup kita. Dhamma itu berada sangat dekat, ya, tidak jauh-jauh pada diri kita. Bahkan kita bisa belajar Dhamma dari apapun. Seperti halnya kita bisa belajar Dhamma dari batu karang. Misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pergi ke pantai yang ada batu karangnya, Bapak Ibu bisa merenungkan bahwa Dhamma juga seperti batu karang. Batu karang itu bisa dilihat sebagaimana adanya, dia tetap tegar meskipun batu karang itu terhempas oleh angin yang sangat kencang, didera oleh ombak-ombak yang cukup besar sekali. Namun batu karang tetap tegar. Nah, itu adalah kiasan dari UPK, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. UPK adalah dhamma yang sangat luar biasa sekali, yang bisa kita pahami untuk menenangkan batin ini. Batin tak tergoyahkan. Memang perlu pelatihan yang sangat mendalam apabila kita ingin mencapai UPK. Jadi batin kita meskipun kita dihina, dicaci maki, dimarahin oleh orang lain, tapi kita tetap tenang, tetap berdamai dengan batin. Bagaimana caranya? Ya, kita terus berlatih meditasi. Meditasi bisa mengembangkan UPK, bahkan meta, karuna, mudita pun bisa. Nah, inilah dhamma yang sangat dekat dengan kita. Itu baru satu contoh dari batu karang. Nah, belum yang lain. Di sekitar kita bisa kita pahami bahwa semua yang berhubungan dengan kita adalah dhamma. Sangat dekat sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta para hadirin yang berbahagia, keyakinan selanjutnya kepada siapa? Yaitu keyakinan kepada Sangha. Sangha adalah sebagai penerus dari Sang Buddha yang menjaga Dhamma agar tetap lestari di dunia ini. Nah, di dalam Sangha Nusati juga disampaikan, Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, telah bertindak lurus, benar, dan patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut
menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan, serta penghormatan. Lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Inilah kita sebagai manusia harus yakin sekali kepada Sangha. Sangha apabila hadir di tengah-tengah kita, kita memiliki kesempatan yang baik. Untuk apa? Melakukan pemberian, melakukan persembahan, makan siang, ataupun yang lainnya. Apabila Bapak Ibu di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu ada hadir seorang bante, berarti Bapak Ibu memiliki tempat yang sangat sesuai untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, kemudian keyakinan selanjutnya adalah pada 4 kebenaran mulia. Jadi kita sebagai umat Buddha tentunya kita paham benar dasar yang diajarkan oleh Buddha adalah kebenaran tentang adanya duka, sebabnya duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Atau jalan mulia berunsur 8. Inilah yang sebagai dasar umat Buddha. Jadi kita kalau ada masalah apapun, kita harus tenang dulu, melihat apakah ini masalah ada sebabnya. Sebabnya apa sebenarnya? Dan semua masalah kita yakini pasti akan selesai. Karena apa? Masalah itu adalah tidak kekal. Masalah itu sendiri adalah anicca. Maka itu kena hukum anicca dan kita tahu caranya. Semua masalah pasti ada jalan. Itulah jalan mulia berunsur 8. Inilah menjadi titik tolak umat Buddha untuk menuju ke kebajikan. Dengan seperti ini, kita sebagai umat Buddha tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut-takut, dan kita harus terus berada di dalam jalan yang benar. Nah, kemudian keyakinan pada apa? Karma dan punarba. Ya, kita harus yakini pada karma yang kita lakukan. Itu karma baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan nantinya akan melahirkan ataupun apa? Melahirkan kita sebagai apa yang sesuai kita tanam. Seperti di dalam Samyutta Nikaya 227 dikatakan, beginilah yang ditanam, begitulah yang akan dipetik. Ya, pembuat kebaikan akan memperoleh kebahagiaan. Pembuat keburukan akan memperoleh ketidakbahagiaan. Tanamlah biji-biji benih dan engkaulah yang akan memetiknya. Inilah yang namanya karma. Jadi kita sebagai umat Buddha harus yakin sekali dan kita harus memiliki hiri dan otapa tentunya ya. Apakah itu hiri dan otapa? Hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena kita malu berbuat jahat, nanti kita memiliki kebaikan-kebaikan. Di mana ketika kita malu berbuat jahat, tentunya ini adalah sebagai tameng kehidupan kita. Apalagi yang kedua, otapa. Kita merasa takut akan akibatnya. Kenapa ada orang lahir cacat? Kenapa ada orang lahir miskin? Kenapa ada orang lahir idiot? Itu sebenarnya adalah dari karma mereka masing-masing. Dalam Abhidhamma dikatakan, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Ya, jadi semua berhubungan dengan kita, dengan karma. Kita terlindung juga oleh karma kita sendiri. Maka itu tanamkanlah terus kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian keyakinan berikutnya adalah 31 alam kehidupan. Kita bisa lihat alam kehidupan ini sungguh sangat bervariasi ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam dewa, Brahma, dan sebagainya. Ya, kita sangat beruntung sekali lahir sebagai manusia di sini. Dan di alam manusia ini adalah alam yang bisa dikatakan bahagia juga dan bisa dikatakan dekat-dekat juga dengan penderitaan karena banyak manusia yang menderita juga ya karena di manusia ini sangat istimewa ya, bisa bahagia bisa menderita tergantung kita sendiri ya yang akan melatih batin ini dan satu-satunya alam yang penuh berkah dalam manusia ini karena apa sama Sang Buddha itu lahir di alam manusia. Ya, di alam manusia inilah Sang Buddha bisa lahir ke dunia. Baik, selanjutnya keyakinan pada Nibbana.
Ya, tadi sudah dikatakan, jalan akhir dari kehidupan ini adalah lenyapnya penderitaan total. Ya, tidak ada lagi penderitaan yang lain-lainnya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bersarang, tapi kebahagiaan abadi. Inilah arah tujuan semua umat Buddha untuk menuju ke Nibbana, yaitu terrealisasinya loba dosa moha yang sudah lenyap tanpa sisa. Itulah yang namanya kondisi Nibbana. Nah, yang kedua, kita harus memiliki bermoral ya. Tadi adalah berhubungan dengan keyakinan. Kemudian yang kedua ini adalah berhubungan dengan moral. Moral ini kita miliki sudah digariskan sebagai umat awam, ya, umat awam. Ya, umat awam itu siapa saja? Ya, seperti kita ini ya. Seperti para romo, ramani, para bapak ibu, saudara-saudara semuanya yang beragama Buddha. Jadi memiliki 5 latihan sila, ya cukup 5. 5 ini kalau dijalankan dengan baik tentunya akan membawa berkah kebahagiaan, membawa eh, apa namanya yang mengarah pada kebahagiaan-bahagiaan seperti lahir di alam yang berbahagia. Nah, yang pertama, aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan. Ya, kita sudah paham semuanya, menghindari pembunuhan. Pembunuhan makhluk hidup apapun, kita berusaha untuk menghindari. Kemudian menghindari apa lagi? Pengambilan barang yang bukan milik kita. Menghindari apa lagi? Perbuatan asusila. Menghindari ucapan yang tidak benar dan segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Nah, inilah, Bapak Ibu, kenapa ada orang umurnya panjang, umurnya pendek. Kalau orang sering membunuh dengan senang hati, ya, terus saja melakukan pembunuhan itu jalan yang salah. Ini bisa melahirkan orang yang berumur pendek ataupun sakit-sakitan. Atau ada orang yang jatuh miskin karena apa? Sulit untuk melakukan berdana, melepas memberikan pertolongan pada orang lain itu sulit. Nah, itu bisa membuat orang bisa jatuh miskin. Kemudian dan selanjutnya ya banyak sekali hal-hal yang membuat orang lain menjadi orang-orang yang ada di dunia ini menjadi bervariasi hidupnya. Ini karena pelanggaran dari Pancasila Buddhis ini. Nah, kemudian kalau kita tidak membunuh berarti kita harus apa? Mengembangkan cinta kasih. Agar kita panjang umur, kita harus mengembangkan meditasi cinta kasih dari batin kita. Kalau batin kita sudah penuh cinta kasih, baru memasarkan kepada orang lain. Pancarkanlah cinta kasih ini pada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan lain. Dan kemudian kalau kita tidak mencuri, berarti kita boleh berdana. Memberikan penghargaan pada orang-orang yang membutuhkan. Kita kalau tidak berzina atau melakukan tindakan asusila, kita harus setia pada pasangan kita. Kemudian kalau kita tidak berbohong, berarti kita harus jujur, yang mempunyai integritas yang tinggi. Katakan iya kalau memang iya, katakan tidak kalau memang tidak. Nah, kemudian kalau kita tidak mabuk-mabukan, ya, tidak minum minuman keras karena itu membuat lemah kewaspadaan, kita harus tanamkan agar batin kita kuat, yaitu dengan meditasi. Kita harus rajin meditasi. Karena dengan meditasi ini batin kita menjadi kuat dan kita bisa menjadi cerdas. Kenapa ada orang lahir pintar sekali? Yaitu karena dalam kehidupan saat ini atau kehidupan sebelumnya mereka melatih meditasi. Hasilnya adalah orang yang pintar. Kenapa ada orang lahir pintar sekali? Jangan heran. Itu akibat atau sebabnya adalah dari berlatih pengembangan mental atau pengembangan batin dengan cara salah satunya meditasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ia tidak bersifat takhayul dan percaya kama, bukan tanda-tanda gaib ya. Jadi kita sebagai umat Buddha nggak usah percaya takhayul. Oh ini mungkin ciri-cirinya seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Oh ini masalah tempat tidak baik harusnya menghadap ke timur tapi menghadap ke barat, itu tidak perlu dipikirkan dalam agama Buddha. Yang penting kita memikirkannya adalah kama kita. Kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisara.
Ya, terus kita kembangkan pemikiran itu ya bahwa karma inilah yang membuat kita jadi seperti ini, yang membuat kita bisa berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan saudara-saudara. Itu semua ada ikatan karma. Dan kita pun beragama Buddha, itu juga ikatan karma kita. Karma baik kita pernah memikirkan agama Buddha, akhirnya kita jadi eh, bersama dengan komunitas umat Buddha. Nah, ini adalah bentuk dari karma. Nah, kemudian yang keempat apa? Memberi persembahan pada Tiratana. Ya, kita sering memberikan persembahan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di tempat inilah kita bisa memberikan kebajikan-kebajikan yang luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah mengutamakan perbuatan jasa pada Tiratana. Jadi kalau kita mau berbuat jasa, jangan bingung-bingung ya. Lakukan saja ke wihara, ya, ke donasi kepada para bante yang memerlukan, ya kan. Nah, jadi kita bisa menyokong para bante, samanera, ataupun atasilani yang sedang membutuhkan misalnya. Nah, kita bisa memberikan itu. Dan ini adalah ladang jasa yang tiada taranya. Seperti halnya ladang yang subur, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita menanam di ladang yang subur tentunya akan sangat cepat berbuah. Ya. Dan berbuahnya sangat bagus sekali. Inilah yang sudah diajarkan oleh Buddha. Bapak Ibu, kesimpulannya ya adalah berusahalah untuk menjadi diri kita memiliki arti dan kualitas diri yang unggul demi manfaat bagi semua makhluk. Jadi inilah kualitas-kualitas yang kita miliki apabila Bapak Ibu melakukan 5 hal tadi, maka Bapak Ibu bisa memiliki kualitas seperti permata dan bunga seroja atau bunga teratai. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan nanti ini bisa diterapkan. Kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar mengarah ke seperti itu ya. Ingin belajar menjadi sebuah permata ataupun bunga seroja. Ini kita sudah punya caranya ya. Sudah disampaikan sendiri oleh Guru Agung Buddha. Ya. Cara inilah yang harus kita lakukan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Romo Aksiadi. Pemaparannya sangat lengkap dan komplit. Suara saya udah jelas ya, Romo ya? Halo, tes. Oke, mantap. Jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Aksiadi atas pemaparannya yang sangat lengkap dan komplit. Saya sangat mendapat pengetahuan baru pada malam hari ini bahwa kita untuk menjadi permata itu butuh usaha, butuh perjuangan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari, harus kita praktekkan agar bisa menjadi permata dan menjadi seperti bunga seroja. Jadi menjadi suci, menjadi bijaksana itu butuh usaha dan perjuangan. Kira-kira begitu ya, Romo ya? Ya, benar sekali. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Pertanyaannya, baik, saya bacakan terlebih dahulu. Kalau kita lalai dalam kehidupan ini, lalai untuk menjadi dalam praktek dhamma, apakah kita menjadi susah menjadi seperti permata itu, Romo? Bagaimana menurut pendapat Romo? Ya, oke, baik. Ini pertanyaan dari siapa? Ini dari siapa tadi ya? Dari ini ya. Oke. Jadi bagaimana mengatasi kelalaian gitu ya maksudnya? Iya, Ya, benar sekali ya. Ya, lalai itu adalah sifat manusia juga ya. Ataupun kondisi manusia bisa mengalami kelalaian apalagi kalau kerjaannya banyak ya kan, ditekan bertubi-tubi, dari sini ada kerjaan, dari sini ada kerjaan, dari sana ada kerjaan, maka ada sesuatu yang terlalaikan. Nah, inilah pentingnya kita berlatih kewaspadaan. Ya. Jadi kewaspadaan ini dilatih dari mana? Yang jelas kita bisa melatihnya dengan cara menenangkan batin kita, menenangkan batin kita dengan meditasi. Ya.
Yang syarat termudah adalah dengan anapanasati, ya, perhatikan pada nafas kita. Inilah kita sewaktu-waktu harus menikmati hidup ini. Kita sewaktu-waktu harus kembali pada diri ini, ya. Jadi tidak berpikir yang liar sekali ke sana kemari, dan akhirnya kita menjadi sangat stres. Stres ini akan menimbulkan kelalaian pasti. Tidak dilakukan kegiatan saya, tidak dilakukan tugas saya yang ini, karena itu terlalu hektik mungkin ya, jangan terlalu banyak kesibukannya. Nah, itu penting juga. Yang pertama menenangkan diri. Kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya sudah tenang, itu sudah menang 50%. Jadi apapun tugas yang dilakukan, tenang saja. Ya, kita kalau sudah memiliki ketenangan, itu sudah sangat baik sekali. Nah, ketika Anda tenang, gampang kan tinggal diri saja. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Checklist, 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 checklist. Nah, itu adalah salah satu pelatihan, ya, pelatihan untuk melatih kewaspadaan. Begitu juga dengan meditasi, nafas 1 sampai 5 dihitung. Kemudian 1 sampai 6, 1 sampai 7, sampai 10, balik lagi ke 5. Kalau lupa, balik lagi ke 1 sampai 5. Nah, itu adalah satu bentuk latihan batin. Nah, kalau batin ini sudah tenang, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diaplikasikan? Apapun dilakukan dengan waspada, penuh perhatian, tapi tidak kaku-kaku juga, ya, santai tapi serius, ya. Oh, ini begini, begini, begini. Nah, itu akan membuat orang jadi tidak lalai. Dan ketika sudah tidak lalai, Anda bisa berlatih yang 5 tadi. Misalnya jadi permata dan bunga seroja, tentunya dengan kualitas yang terus ditingkatkan. Sehari naik satu baiknya, baiknya lagi, baiknya lagi. Nanti lama-lama di atas. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian akan menjadi lebih baik setiap hari. Nah, kira-kira seperti itu, ya, Romo Joni, ya. Ya, terima kasih Romo. Baik, tadi kalau kita ulang sekilas tentang pemaparan Romo tentang step yang pertama itu adalah mempunyai satu keyakinan terhadap apa namanya Buddha, Dhamma, Sangha, dan kemudian keyakinan kepada 4 kebenaran mulia, keyakinan kepada Kama dan Punarbawa, kemudian keyakinan pada 31 alam kehidupan, dan keyakinan pada Nibbana. Nah, kayaknya sepertinya keyakinan ini bagaimana membangun satu persatu, Romo, menurut Romo ini. Nah, Ya, sada ini kan sangat bertingkat-tingkat ya, mulai daripada keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian naik level lagi keyakinan kepada 4 kebenaran mulia. Sepertinya untuk yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha aja ini sudah sulit kayaknya. Kalau kita ditanya satu kepada diri kita sendiri, sudah seberapa yakin kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Mungkin jawabannya masih mikir-mikir gitu ya, Romo ya. wah, ini keren nih pertanyaannya, ya. Nah, oke, ya, karena yang kita diawali dari keyakinan. Ya, karena di Indonesia pun harus wajib memiliki keyakinan, ya. Keyakinannya apa? Buddha. Kalau ditanya sama orang lain, agama apa? Mantap, jangan ragu-ragu. Agama saya Buddha. Guru agung saya adalah Sang Buddha Gautama. Ajaran saya Dhamma. Tokoh-tokoh yang kita sangat hormati adalah Sangha. Nah, itu. Jadi ketika Anda, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk agama Buddha, itu kata kunci wajib yakin. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, gimana mau mempelajari berikutnya? Nah, Buddha ada masalah sebagai dasar utama. Makanya kita ada parita Tisarana, ya kan? Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati dilengkapi lagi. Nah, ketika kita sudah yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tinggal masuk ke dalam ajaran-ajarannya yang lebih mendalam. Itu tadi Cattari Arya Sacani, kemudian kita muncul lagi, nanti belajar ke menuju meditasi, Nibbana, Kama, Punyang Bhawa, dan Nibbana, dan seterusnya. Dan inilah sebagai umat Buddha, mari kita bersama-sama terus memupuk keyakinan kita. Ya, dengan apa? Dengan cara apa? Kita harus pede, ya, percaya diri bahwa kita sudah tepat sekali memilih agama Buddha di sini. Karena Guru Agung Buddha tadi juga sudah dikatakan sangat sempurna sekali, ya. Sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Bahkan ajarannya pun sangat dekat dengan kita, ya. Jadi bisa dibuktikan tidak hanya
yang harus diyakini saja, tapi bisa dibuktikan. Nah, seperti halnya ketika Sang Buddha bertemu dengan suku Kala, maka mengatakan juga, ya, Anda tidak perlu yakin dengan apa yang saya katakan. Anda juga harus harus membuktikan sendiri kalau memang ini bermanfaat bagi diri Anda dan orang lain, ini silakan Anda lakukan dan terima. Nah, dalam Buddha Dharma itu selalu ditekankan untuk kita berpikir penuh dengan logika, ya, penuh dengan eh, perhatian-perhatian yang mendalam. Sesungguhnya apa ini, sehingga sampai ke dasar-dasarnya kita tahu. Nah, begitu juga dengan keyakinan pada Tiratana, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus kita juga berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan kita juga perlu mengetahui, ya, nah, kadang keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha belum sepenuhnya dipahami dengan jelas. Misalnya contoh, kita pergi ke wihara, berdoa, atau bernamaskara, atau bahkan memohon, minta. Ah, ini ada kalimat minta pula, ya. Minta rezeki, minta jodoh yang ganteng, yang cantik kepada Sang Buddha. Ada mungkin yang masih berpikir seperti itu. Nah, kita perlu dipahami bahwa ajaran Buddha tidak demikian. Ya, makna berlindung, ya, kita kita masuk sedikit kepada berlindung. Kenapa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Kita kadang mengucapkan ketika dalam parita suci, ya, kita berparita, kita puja bakti, katakan Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, Dutiyampi tatiyampi. Nah, itu apa maksud yang mendalam sebenarnya? Aku berlindung kepada Buddha. Apakah kita sudah dilindungi oleh Sang Buddha sebenarnya? Nah, jadi kata berlindung pada Buddha bisa diartikan seperti dhamma yang diajarkan melambangkan seperti pohon besar, ya. Pohon besar di tengah-tengah lapangan, ya, ini lapangan atau ada anak kecil bermain sepak bola di sana, udah tiba-tiba turun hujan lebat. Kemudian anak ini tentunya lari kepada pohon. Tidak mungkin anak ini bilang, "Hai pohon, datang ke sini hujan." Pohonnya datang, tidak mungkin. Kita yang harus lari kepada menuju ke pohon. Inilah cara berlindung pada Buddha. Jadi pohon ini adalah diibaratkan sebagai Buddha yang sangat rindang sekali, ajaran-ajaran yang sangat mulia, kita menuju ke sana. Ketika kita sudah menuju ke sana, pasti akan teduh dan tidak terkena hujan. Tidak ada loba, dosa, dan moha. Tidak ada kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin pada diri kita. Karena apa? Kita sudah dilindungi oleh Buddha. Ya, Buddha itu peneduh. Ya. Nah, kita ketika sudah berlindung pada Buddha, tentunya kita melakukan kebaikan, kan? Kebaikan. Nah, disitulah muncul karma. Karma-karma baik yang melindungi Anda sendiri sebenarnya. Dari mana? Berkat dari kita belajar kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi jangan diminta Buddha itu, jangan diminta. Buddha itu sudah banyak sekali. Sangat sejuk sekali, sangat teduh sekali. Di situ muncul kebahagiaan. Maka ketika kita di bawah pohon yang sangat rindang, kita akan tenang hatinya. Nah, itulah makna berlindung pada Buddha. Ya, contohnya seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai umat Buddha? Ya, kita sangat yakin sekali ajaran Buddha sangat teduh sekali, ya. Sangat mulia sekali. Maka itu kita sebagai umat Buddha bersyukur kita bisa bertemu dengan ajaran yang sangat halus sekali dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan nanti akan menumbuhkan karma-karma baik, karma-karma baik muncul, karma-karma baik muncul dan kita akan bahagia. Itulah cara berlindung pada Buddha, ya, itu namanya dikatakan Buddha Saranang Gacami. Nah, terus kalau Dhammang Saranang Gacami bagaimana? Ya sama, ya intinya gitu, ya. Dhamma ini adalah penunjuk jalan, ya. Nah, jadi kita dengan melaksanakan jalan ini kita bisa mencapai kebahagiaan. Sanggang Saranang Gacami bagaimana? Sama. Sangha adalah pembimbing kita untuk menuju ke nibbana, menuju lenyapnya loba, dosa, dan moha, ya seperti itu. Itu Romo Joni kira-kira. Jadi kita harus Ya, yakin dulu sebagai umat Buddha. Kita sebagai umat Buddha, kalau ditanya sahabat kita yang menanyakan kita, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, katakan saya siswa Buddha. Gitu. ya, baik Romo. Kita yakin terlebih dahulu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu
kita harus tentu tidak yakinnya secara membabi buta ya. Kita harus belajar apa ajaran Buddha itu. Terus kita praktekkan, apakah kita bahagia, kita renungkan apakah membawa manfaat bagi kita, membawa manfaat bagi orang lain, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Itu ya kira-kira Romo ya. Jadi selain ada keyakinan, kita harus belajar juga. Kemudian mempraktekkan, lalu merenungkan sejauh mana apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan jalan Dhamma atau tidak. Mungkin begitu ya Romo ya kira-kira. Baik. Siap, betul sekali. Pertanyaan lanjutannya Romo. Mengapa lebih gampang menjadi orang buruk daripada menjadi permata? Gimana pertanyaannya kurang jelas? Mengapa lebih gampang menjadi orang buruk, orang yang tidak baik, orang jahat, daripada menjadi menjadi permata gitu Pak Romo? Itu kan anggapan saja. Kalau saya Kapan saja ya? kebalikannya, kalau saya susah itu kalau untuk berbuat jahat. Tapi kalau berbuat baik itu gampang, ya. Tapi kalau untuk berbuat jahat itu agak ngeri-ngeri saya. Saya nggak karena apa? Tahu karma. Wah, nanti kalau saya mencuri misalnya, saya ketahuan malulah aku. Ya, karena kita sudah punya hiri dan otapa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hiri dan otapa adalah landasan kita. Itu adalah dhamma pelindung dunia. Nah, kalau kita sudah punya hiri dan otapa, tidak mungkin kita akan melakukan keburukan dengan mudah. Maka itu ya itu memang ya. Kecuali orang itu nggak punya hiri dan otapa. Nah, itu gampang itu. Melakukan kebaikan-kebaikan itu sulit katanya. Melakukan keburukan itu gampang ya. Kita hura-hura itu gampang sekali diajak teman-teman kita pergi ke bar dan sebagainya itu enak ya. Berkata-kata kasar di sana, berzina di sana, melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan kebencian di sana. Itu karena apa? Hiri dan otapanya lemah. Maka itu hiri dan otapa harus digali terus, digali, ditanamkan dalam diri kita hingga kita kuat. Sehingga kalau kita diajak berbuat tidak baik itu sulit, takut rasanya berbuat tidak baik. Maka itu hiri dan otapa adalah sebagai kunci ya Romo Zonia bagi teman-teman semuanya. Ya memang sebagian besar mungkin seperti itu, tapi bagi sebagian beberapa orang tidak seperti itu. Justru mereka kalau berbuat tidak baik merasa sulit. Kenapa saya harus berbuat baik, berbuat jahat, berbuat baik aja gampang kan? Saya takut kadang berbuat tidak baik karena apa? Sudah tahu. Karma sudah merekap dalam dirinya. Karma sudah menempel dengan kuat pada dirinya. Karena dia tahu apa yang akan terjadi apabila kita misalnya melakukan pembunuhan. Apalagi pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan senang hati. Wah, itu sangat dalam, ya. Sangat dalam penderitaannya nantinya. Nah, maka itu diri dalam apa memang perlu kita tanamkan terus ya. Lakukan kondisi-kondisi pada diri kita sebagai umat Buddha untuk terus menjaga lima sila ini. Menjaga lima sila ini adalah dasarnya dari hiri dan otapa tadi. Ya, karena hiri dan otapa adalah pelindung dunia. Kalau kita memiliki hiri dan otapa dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam umat Buddha di wihara kita, tentunya kita akan damai dan bahagia. Tidak ada lagi apa namanya kebencian, ya, keserakahan, bahkan kegelapan batin ya mulai diruntuhkan pelan-pelan, mulai ditumbangkan dan yang muncul kita bangun terus meta, karuna, mudita dan upeka. Kalau kita sudah terliputi itu, ya akan sulit untuk berbuat tidak baik. Maka itu yang merasa dirinya mudah berbuat buruk, coba latihan ya, latihan lagi pemahaman secara mendalam apa itu karma, apa itu punarbawa, apa itu lima sila, iri dan otapa diperdalam ya. Bukannya saya mengajarin Bapak Ibu, eh, tapi ini memang hal yang nyata ya, yang nyata dan harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya pasti Anda semuanya akan menjadi orang yang baik dan sulit untuk melakukan perbuatan yang tidak baik karena sang jalan sudah dekat dengan Bapak Ibu sekalian.
Begitu Ya, kira-kira Romo Joni. Romo begini, biasanya kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, banyak teman-teman kita yang tidak baik, biasanya kita akan mudah terpengaruh menjadi tidak baik juga. Seperti halnya kita menaruh makanan yang baik di lingkungan yang makanan yang buruk, yang sudah busuk gitu loh. Pasti lama-lama makanan yang baik ini berubah menjadi busuk gitu ya, kira-kira Romo. Nah ini mungkin jadi dasar pertanyaan tadi, kenapa kita gampang menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik dibandingkan dengan melakukan perbuatan yang baik. Bagaimana menurut Romo kira-kira? Ya, benar sekali. Maka itu kita juga ingat kembali ya tentunya dalam ajaran Buddha. Memiliki tempat tinggal yang sesuai adalah berkah utama. Ya, tempat tinggal yang sesuai. Tempat tinggal yang sesuai itu apa? Ya, tempat tinggal yang di sana dekat dengan orang-orang baik. Tempat tinggal yang di sana dekat dengan wihara. Tempat-tempat tinggal di mana di situ ada para bante, ya, ada sangga, karena kita bisa melakukan kebaikan. Kalau bisa pindah, pindah saja dari tempat itu. Ya kan? Nah, kalau bisa ya diusahakan Anda bertekad saya akan pergi dari sini eh, karena ini kondisinya tidak baik. Kecuali kalau Anda bisa menghadapinya dengan kuat ya silakan saja. Meskipun Sang Buddha juga pernah mengajarkan jangan lari dari masalah, ya kan? Tapi itu bukan masalah sebenarnya, itu bukan tempat yang tidak sesuai. Maka itu carilah tempat yang sesuai. Ya, kalau Anda bisa tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Usahakan seperti itu. Namun kalau tidak bisa pun, ya kita harus tanamkan kekuatan diri kita. Ya, kekuatan diri kita, keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meskipun di tempat-tempat kita sangat sangat tidak menyenangkan, tapi kita bisa menjadi teladan di sana. Ya, seperti kisah-kisah yang banyak lihat cerita-cerita yang mengatakan ya bahwa memang kita akan sulit kalau hidup di tempat yang tidak sesuai untuk menjadi baik. Nah, tapi ternyata sudah dibuktikan dari bunga teratai, ya kan, perjuangannya luar biasa. Ya, bunga teratai meskipun di dalam lumpur ya, yang kotor, namun dia mekar dengan indah, ya kan. Tapi ingat, mekar dengan indah kalau tidak ada lumpur pun tak bisa mekar. Maka itu kita harus berterima kasih pada siapa? Pada lumpur. Siapa lumpur itu? Ya seperti halnya yang tadi itu. Kondisi-kondisi yang tidak baik di antara kita. Tapi tetap kita menjadi inilah ladang saya untuk berbuat baik. Saya bisa menanamkan pada mereka hal-hal yang baik. Syukur-syukur bisa merubah pola pikir mereka menjadi baik. Maka itu ternyata akan indah di tengah-tengah lumpur yang kotor. Nah, seperti itu ya mungkin itu ya, sebagai ibarat saja. Tapi kalau Anda memang harus berjibaku di situ, lakukanlah. Tapi tetap teguh. Tanamkan terus keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha sehingga kita tidak luntur ke keyakinannya. Nanti kalau kita luntur, ya kita ikut tenggelam dalam lumpur, tidak jadi teratai, matilah teratai itu. Ya. Oleh itu, adanya teratai, adanya lumpur. Ketika ada lumpur, ada teratai. Begitu juga kita harus menjaga eh, batin ini tetap teguh dalam dhamma, tetap teguh dalam keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi tergantung pola pikir kita. Tapi kalau cara yang sangat mudah ya pergi saja dari situ. Pindah tempat yang sesuai ya. Tapi kalau memang tidak bisa harus di situ lakukan saja, nggak apa-apa. Ya, Ya, berjuang dengan sepenuh hati. ya terima kasih Romo. Saya setuju dengan pendapat Romo dan saran-saran dari Romo bahwa memang kita harus pandai-pandai bijaksana memilih tempat tinggal kita agar kita tidak jatuh ke dalam lumpur ya gitu ya Romo ya, agar kita tidak Nah, terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang buruk gitu. Dan kalau kita bergaul dengan lingkungan yang baik akan semakin mudah kita terbawa ke arah yang lebih baik. Gitu ya kira-kira. Baik Romo, pertanyaan dari saya kan dari pemaparan Romo tadi di Anggutara Nikaya 5 tersebut yang poin nomor 4 itu kita tidak ini apa namanya? Kita tidak mencari orang lain di luar tiratana dan memberikan persembahan. Apakah kita tidak boleh berdana kepada orang di luar itu, Pak Romo? Menurut Romo bagaimana ini?
Oh ya tidak begitu ya. Itu tetap kita boleh dimanapun. Kalau memang kan kita tidak belum tentu bertemu dengan para bante ya. Selalu tempat ada bante itu kan agak sulit ya. Ya, Namun kalau memang kita pas bertemu dengan para sangha ya, nah itu kesempatan itu jangan dihilangkan ya. Kesempatan itu adalah kesempatan yang berharga. Jarang-jarang kita bertemu Bante, karena Bante di Indonesia juga bisa dihitung ya dengan jari, ya, tidak banyak. Kecuali Romo Joni nanti mau jadi Bante, teman-temannya juga diajak jadi Bante biar banyak gitu ya, jadi bisa disebar ke seluruh Indonesia. Ya, dari 38 provinsi itu ada. Namun kalau saat ini kan terbatas Bantenya, ya kan? Nah, maka itu kalau Bapak Ibu tiba-tiba mengetahui ada Bante datang, itu harus sangat respect sekali. Kesempatan yang sangat berharga datang. Ya, lakukanlah kebaikan dengan berdana makan, dengan berdana obat-obatan, dengan bertekad tentunya ya ketika berdana. Seperti kalau Anda Bapak Ibu berdana obat-obatan, jangan lupa bertekad juga agar kita tetap sehat dalam diri kita, ya kan? Dan itu bisa mengkondisikan kesehatan Anda juga semakin baik. berarti Nah, kita boleh ya Romo berdana kepada di luar apa namanya di luar tiratana itu boleh bebas ya, saja ya. jadi iya, jadi tidak masalah ya. Tapi diutamakan yang situ dulu kalau memang ada di situ ya itu berdana dulu di sana. Nanti berdana lagi ke tempat yang lain yang membutuhkan. Ya, bahkan kita berdana kepada binatang saja itu bisa berlipat-lipat ya. Apalagi kepada orang yang baik ya, orang yang baik juga perlu ditolong ya. Kalau memang ada orang baik minta pertolongan itu kesempatan yang sangat baik. Misalnya Romo Joni butuh pertolongan, ada orang menolong Romo Joni. Wah, itu orang itu berharga sekali karena apa? Romo Joni sangat berharga di sini. Setiap Kamis ini ya, itu mengajarkan dhamma di sini. Itu orang baik loh. Menolong orang baik itu karmanya besar, ya seperti itu. Nah, seperti apalagi kita ada misalnya di jalan ada orang yang kurang mampu, ya kita bagi-bagi saja. Ya mereka membutuhkan, ya kita bagi. Nah, itu juga tidak ada masalah. Tapi yang tadi dikatakan, yang ladang yang paling subur, ya ladang yang paling subur itu adalah pada eh, para Arya, ya para sangga. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, tapi kalau memang tidak ada di dekat kita yang mendekati orang-orang yang baik ya bisa disokong dari kita, orang yang membutuhkan bisa disokong ya, apalagi orang yang kurang mampu itu sangat sangat baik mengembangkan meta itu seperti itu ya Romo Joni. Jadi tidak Baik. ada masalah. Kemudian Romo pertanyaan lanjutannya, bagaimana Teguh bertekad untuk menjadi Soroja karena sering banyak godaan, gangguan dan rintangan lainnya. Mohon solusi dari Romo. Nah itu godaan dan Jadi rintangan lainnya ya supaya kita ya. punya keyakinan teguh terhadap menjadi seperti Soroja itu bagaimana menurut Romo itu? Ya, nah benar sekali ya itu pertanyaan yang sangat menarik sekali memang. Kita butuh 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 keyakinan yang kuat untuk menjadi sebuah seroja ya. Seroja itu adalah semacam bunga teratai yang sangat wangi. Ya. Ini adalah bagaimana kita mengembangkan keyakinannya itu. Ya, itu tentunya kita harus berlatih terus, berlatih dan berlatih berlatih ya. Tanpa berlatih kita tidak bisa. Berlatih apa? Yang jelas kita paham ya sebagai umat Buddha, kita memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jangan lupa itu tidak cukup hanya yakin-yakin saja, tapi harus dipraktekkan dengan baik. Ya, kembangkan meditasi. Perlu diketahui Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gautama ketika mencapai penerangan sempurna, beliau itu menjadi apa? Bukan hanya sebagai permata, bukan hanya sebagai bunga seroja. Ya, beliau adalah guru agung dunia. Ya, bahkan tidak hanya sebagai guru manusia, bahkan dewa pun berguru kepada Sang Buddha. Ya, banyak di kitab suci dikatakan, ya kan? Nah, ketika para dewa ingin mengetahui berkah utama pun para dewa bermusyawarah itu di
khayangan sana dan menunjuk Sang Buddha sebagai gurunya. Dewa muda turunlah ke bawah, katakan kepada Sang Buddha apa yang dimaksud dengan berkah. Itu luar biasa. Itulah keagungan guru atau Buddha. Kenapa bisa seperti itu? Perlu latihan. Nah, apalagi kita, ya, kita ingin menjadi permata, ingin menjadi bunga seroja yang murni dan wangi itu, kita kan ibaratnya kalau sebagai diibaratkan umum itu seperti halnya menjadi kupu-kupu, bukan menjadi kepompong, ya kan? Apalagi menjadi ulat. Ulat itu kalau dilihat menjijikkan kan, takut pada orang. Apalagi kepompong, dia kurang menarik. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, orang sangat ingin mencarinya. Nah, ketika itu dia menjadi kepompong. Nah, menjadi kepompong inilah perjuangan dia bertapa, ya, bertapa untuk melakukan kebaikan. Begitu juga kita sebagai manusia biasa, bagaimana mengatasi apalagi penderitaan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana halangan-halangan itu bisa dijadikan sebuah lumpur yang tadi saya katakan. Ya. Halangan-halangan itu kita rubah, ya. Kita rubah menjadi sebuah alat untuk membuat bunga-bunga teratai yang lain. Jadi ketika ada rintangan satu, wah ini adalah apa namanya, calon bunga baru, ya ini biji baru ini, ya saya akan mekarkan dia. Ketika ada halangan, ya, pahami halangan itu lebih mendalam. Apa sih sebenarnya halangan ini? Oh, dia selalu menghalangi saya berbuat tidak berbuat baik. Saya selalu dihalangi oleh dia. Kita tanyakan kepada dia, kenapa Anda menghalangi saya? Atau kita bisa mengecek, kenapa dia selalu tidak suka pada saya? Nah, kita harus introspeksi juga pada diri kita. Apakah saya yang salah? Atau dia yang memang tidak suka dengan saya? Dan ketika dia tidak suka dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus balas tidak suka itu? Tentunya tidak. Nah, kalau ini sudah dipahami, oh ya udah ini karma dari saya, kita sadari itu, tapi jangan menyerah setelah itu. Kita lakukan kebaikan-kebaikan biar dia itu bisa melihat saya itu orang baik, ya. Tunjukkan kepada mereka, tunjukkan pada siapapun. Ini kalau sudah sukses dan dia baik pada kita, bunganya maka satu. Ya, ya satu. Ada tantangan lagi. Jadi kalau ada halangan-halang, anggap saja itu benih teratai. Ya, benih teratai yang harus kita rawat, kita jaga, kita berdamai dengan masalah. Ya, damailah dengan dia. Nah, kita rawat, jadilah bunga teratai lagi. Jadi nanti bunga kita banyak teratainya. Karena apa? Pengalaman-pengalaman yang berharga inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin berpengalaman dalam menghadapi hidup ini. Rintangan apapun, kita senyumin dulu. Ya. Oh ya, ini datang lagi. Tapi kata kuncinya tadi apa? Tenang dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kita lihat secara mendalam. Kalau perlu kita diam dulu. Apa ini sebenarnya? Nah, itu kan. Jadi ketika kita bisa mengerti itu, ya kita paham. Bagaimana bisa mengatasi ketenangan? Bagaimana kita bisa memunculkan ketenangan? Sekali lagi, meditasi. Latihlah meditasi. Maka itu meditasi itu sangat penting untuk membuat diri kita menjadi tenang menghadapi apapun. Karena kita yakin semua ada di dalam meditasi. Meditasi inilah yang membuat kita menjadi lebih apa namanya peka dalam menghadapi segala sesuatu di sekitar kita. Oh, ini anginnya terlalu dingin. Oh, ini ada suara yang sangat kencang. Ada apa di sana? Kita akan semakin refleksnya semakin baik. Dan setelah itu kita bisa menanggapi hal itu dengan baik. Tidak reaktif, tapi proaktif. Harus bagaimana ini? Ya, harus seperti apa ini? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi rintangan halangan apapun, jadikanlah itu sebagai benih-benih teratai yang indah. Ya, jangan lari dari masalah itu dan lakukan sebagus kita. Dengan cara senjatanya adalah jangan lupa meditasi. Ya, kendalikan diri ini dengan baik. Mungkin seperti itu, Romo Joni ya. Ya, siap Romo. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian Romo masih ada pertanyaan, kita lanjutkan gimana nih Romo? Siap. Boleh. Ini sudah jam berapa? Wah, 8.10. Ya, siap. Bagaimana agar permata tetap menjadi permata? Artinya sekarang kita sangat penuh berkah, lalu tetap mempertahankan berkah yang ada pada kita. Artinya lahir baik, tidak memudar permatanya. Jadi kita lahir sebagai manusia, mempunyai berkah sebagai lahir sebagai manusia. Bagaimana caranya kita agar mempertahankan permata kita ini, bahkan bisa
lebih baik permata kita yang kita miliki menjadi permata yang lebih berkilau. Mungkin itu maksudnya, Romo. Bagaimana caranya? Wah, ya siap ini pertanyaannya. Keren ya. Terima kasih sekali ya, pertanyaannya sangat membangun sekali. Itu adalah bentuk motivasi ya jadinya. Orang yang memiliki pertanyaan seperti ini adalah orang yang akan menuju ke bunga teratai yang indah dan permata-permata yang halus, permata-permata yang sangat berharga sekali. Ya, Ya. pada intinya kita tahu ya, eh, Triratna, tiga permata, atau Tiratana ya, tiga permata. Kenapa disebut permata Buddha Dhamma Sangha itu? Ya, karena kalau kita sudah memiliki Buddha Dhamma dan Sangha, hati kita tenang, ya kan? Nah, kalau kita mudah mempunyai cincinnya banyak permata nih, yang mahal-mahal, satunya mungkin bisa berapa M, tenang nggak hati kita? Tenang, karena dijual sudah. Nah, begitu juga dengan Tiratana. Kalau kita sudah berlindung pada Tiratana, ini adalah Ratna. Ratna adalah permata yang sangat indah, tak ternilai harganya. Bukan hanya miliaran lagi, tapi tak ternilai, nggak ada ukuran. Karena memang nggak bisa diukur. Yang namanya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangat mulia sekali. Bahkan pengukuran pun tak sampai. Nah, inilah yang dinamakan kita harus menjaga permata. Ya, menjaga permata dengan baik. Kita sudah menyadari tadi ya, kita itu sebagai manusia sudah beruntung. Ya, beruntung apa? Kita sudah paham, menjadi manusia itu sangat sulit sekali. Dan kita sudah lahir sebagai manusia. Ini adalah permata. Kita lahir sebagai manusia sebenarnya sudah permata. Ya kan? Karena di antara apa? Di antara makhluk-makhluk yang berjiun di rumah kita. Ya kan? Ada berapa semut di rumah kita? Ratusan, bahkan ribuan. Mungkin ada lagi yang lainnya. Mungkin makhluk-makhluk yang nggak terlihat. Di mana kita sering ribut di rumah, lahirlah itu makhluk-makhluk yang menderita di rumah kita. Nah, itu berapa banyak? Banyak sekali nggak terlihat. Kita di rumah paling bertiga, berempat. Nah, itu adalah berkah. Di antara mereka yang menderita. Kita memiliki berkah, tapi sebaiknya kita datangkan makhluk-makhluk yang baik di rumah kita, para dewa yang hadir tentunya. Laksanakanlah puja bakti di rumah, pancarkan cinta kasih, puja bakti setiap hari di rumah. Jangan lupa meditasi juga, nanti akan mendatangkan makhluk-makhluk yang baik di rumah kita. Karena apa, kondisi ini memungkinkan kita untuk semakin baik. Nah, bagaimana menjadi permata kita agar kita terus menjaga permata ini menjadi indah, indah, indah ya. Terus ya belajarlah dhamma ya, jangan lupa yang tadi yang ke apa 5 hal tadi dipraktekkan terus saja, dijaga baik-baik, terus yakin pada Buddha, ini bisa warahang sama Buddha bisa sarang sampang sudato lokawi dewa tara kulisa ada masarati sata dewa manusia Buddha Bhagawati ditanamkan dalam hati terus diingat-ingat dan itu dikembangkan. Kita yakin sekali pada Buddha. Terima kasih Sang Buddha yang telah membimbing kita menjadi orang yang baik. Pertama sekarang diyakini ketika bersujud kepada Buddha, yakinlah bahwa kita adalah murid Buddha yang tidak salah. Kita mengikuti jalan Buddha. Sujudlah pada Dhamma, Sangha demikian juga. Nah, kita juga harus yakin pada karma, ya. Karma adalah yang membuat kita menjadi orang yang baik. Seperti tadi dikatakan, yang kita melakukan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan niat yang baik, ya. Dengan niat yang baik, bukan niat yang tidak baik. Ya, itu akan membuahkan keberuntungan bagi kita semuanya. Bahkan kita akan terkondisikan untuk bisa mencapai kesucian. Umat manusia sebagai seorang keduniawi itu, apakah kita bisa mencapai kesucian? Bisa, ya. Itu dalam kesucian yang pertama, sotapanna. Ya, kalau kita sudah mengarah ke situ, lakukanlah agar permata Anda benar-benar nanti akan timbul. Ya, capailah Anda sebagai seorang sotapanna. Latihlah meditasi, kembangkan meta, karuna, mudita, upeka. Ya, jangan pesimis, kita pasti akan bisa. Ya, lakukan itu dalam hati dan kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita keyakinannya akan semakin kuat dan semakin kuat akan menumbuhkan permata-permata yang indah. Ketika ada bantai pasti akan segera melakukan kebaikan. Ya, dan ketika ada anggota sangha, udah Dhamma sangha, kita terus mengembangkan apa namanya kebaikan-kebaikan, menanam ladang jasa di sana terus. Ya, nah ini yang membuat permata kita akan mengkilau ya, dan kita tidak perlu untuk
minta dikenang sama orang, otomatis orang sudah melihat kita sendiri. Ya, tidak perlu kita harus dicitrakan dengan baik. Ya, orang akan melihat kita sendiri. Yang penting apa? Kita berbuat terus baik, 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 baik. Nah, karena kebaikan ini akan mengkondisikan kita akan lahir di alam yang berbahagia dan memiliki sahabat-sahabat tentunya yang baik-baik akan berkumpul dengan kita karena kondisi karma yang sama. Ya, seperti itu, Pak Mazuni ya. Tetap semangat lakukan terus 5 hal tadi yang membuat permata Anda akan semakin berkilau dan nanti bisa berkumpul dengan permata yang tertinggi yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangharatanya di Nibbana. Tentunya seperti itu. Ya, Ya, Romo Joni. ya, terima kasih Romo. Sungguh berbahagia bisa mendengar pemaparan dari Romo. Namun masih ada pertanyaan lainnya Romo. Mudah-mudahan masih kuat ini. Boleh, boleh, boleh. Gimana? Bagaimana menurut Romo? Romo kan sebagai kepala sekolah, sebagai panutan, sebagai pandita juga ya. Bagaimana menurut Romo mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar nilai-nilai kebaikan itu bisa sesuai dengan dhamma kepada orang-orang lain agar mereka juga menjadi permata. Menurut Romo bagaimana? Sebagai kepala sekolah, contoh seharusnya kan menjadi panutan gitu ya. Sebagai pandita juga seharusnya menjadi panutan. Nah, menurut Romo apa yang perlu mengajarkan nilai-nilai kebaikan ini bagaimana kepada orang lain supaya mereka juga bisa menjadi permata, Romo? Oke, baik. Sebelumnya saya declare dulu ya, saya itu jadi kepala sekolah itu tahun lalu ya, Tahun sekarang lalu. sudah tidak. Tapi setidaknya saya punya pengalaman di sana ya, Ya, bagaimana menanamkan ya. Benar sekali ya. Itu sangat sangat apa namanya eh, penuh tantangan ya ketika kita akan menanamkan nilai-nilai Buddhis kepada semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi yang pertama kita patut yakin dulu ya, yakin. Kenapa yakin? Karena ajaran Buddha itu universal. Universal itu apa? Bisa diterapkan di segala bentuk manusia yang ingin mencari kebahagiaan. Ya, jadi ketika itu kita yakin ya sudah kita laksanakan. Salah satunya adalah melaksanakan pola hidup berkesadaran. Ya, bagaimana cara kita hidup bersadaran setiap hari, setiap waktu. Ya, itu adalah kita harus menyadari pertama kita latihan memahami diri sendiri. Ya, memahami diri sendiri dari bernafas ya kita lakukan setiap waktu kita ada retret ya retret hidup berkesadaran ya bagaimana meditasi dimasukkan ke dalam eh, diri setiap orang bahkan meditasi ini tidak hanya umat Buddha ya saat ini sudah banyak sekali orang berlatih meditasi karena tahu manfaatnya karena meditasi ini bisa bermanfaat untuk mengendalikan psikologi kita apalagi bekerja sebagai guru ya itu kan berhubungan dengan manusia berhubungan dengan anak-anak dengan orang tua murid ya yang biasanya bermacam-macam. Ada yang mungkin bisa diatur dengan mudah ada yang sangat sulit diatur nah ini dibutuhkan kanti atau kesabaran ya nah kita tanamkan nilai-nilai dari apa namanya Buddhis ini ya pada mereka semuanya yang memang itu universal sekali bisa dilakukan oleh siapapun dan oleh siapapun yang melakukan itu pasti akan ada kebaikan untuk dirinya sendiri. Salah satunya yang tadi ya kita harus menanamkan yang namanya meredam kemarahan. Nah, apakah meredam kemarahan itu hanya untuk umat Buddha? Tentu tidak. Ya, siapapun yang bisa meredam kemarahan bahagia ya, bahagia. Ya, orang sangat berterima kasih dengan berlatih meredam kemarahan. Bagaimana caranya kita meredam kemarahan? Nah, itu juga sangat baik sekali untuk kita tanamkan ya, dalam lingkungan-lingkungan tidak hanya sekolah sebenarnya, di kantor pun dimanapun berada. Ya, kalau kita biasa melaksanakan meditasi sebelum aktivitas 5 menit, meditasi hening sejenak, perhatikan nafas kita, nafas masuk, nafas keluar. Apakah itu membuat orang jadi masalah dengan dirinya? Tidak. Tentunya dia akan menjadi lebih waspada.
Ketika dia 5 menit melakukan itu, dia merasakan apa yang di dalam diri kita, ya kan? Ya, kita bisa men-scan pikiran kita pertama kali. Oh, saya sedang berpikir apa ini? Oh, saya sedang memiliki perasaan apa? Apakah perasaan sedih? Rasakan sebagai sedih. Ya, kita bisa sangat peka pada diri kita. Oh, perut saya lagi sakit. Oh, ginjal saya lagi sakit. Oh, lambung saya lagi sakit. Rasakan itu sakit dan itu ikhlaskan, ya. Ikhlaskan dan maafkan. Semuanya harus disadari dengan baik. Dan kita juga sewaktu-waktu berterima kasih juga pada diri kita, kepada lambung kita, kepada apa namanya kerongkongan kita yang telah memberi yang sudah menjadi jalan untuk masuknya makanan, pada ginjal kita. Kita kadang nggak lupa mengucapkan terima kasih pada semua itu. Nah, cara-cara seperti inilah yang menyadarkan kita menjadi orang yang penuh dengan kewaspadaan. Jadi kita lihat secara mendetail, ya. Jadi kenapa ada orang seperti ini, seperti itu, kita sudah peka, oh ini orangnya seperti ini, jadi harusnya seperti ini. Sebagaimana kita mendengar secara mendalam, ya orang lain berbicara, kita berlatih mendengarkan, mendengarkan hanya mendengarkan. Nah itu adalah pelatihan yang sangat dahsyat, ya. Kalau kita bisa berlatih itu, ya kita bisa mendengarkan orang lain, kita menjadi orang yang terampil dan disukai orang lain. Coba saja, kalau kita ada orang lain berbicara, kita main handphone. Orang lain bagaimana yang sedang berbicara? Tentunya tidak baik. Coba letakkan handphonenya dan kita perhatikan orang itu bicara. Senang nggak orang itu? Oh, pasti senang sekali. Akan simpati sekali pada kita. Karena kita fokus pada ucapan yang dia katakan. Nah, itu adalah salah satu contoh pelatihannya. Ya, dengan cara seperti inilah kita saling menghargai, saling memahami. Nah, ketika kita sudah bahagia seperti itu, nah, karena kita punya tagline dulu yang bahagia akan merubah dunia. Nah, maka itu siapapun yang bahagia dalam melakukan tindakan, misalkan di kantor kita pun bahagia akan merubah segala keadaan yang ada di lingkungan kita. Nah, itulah cara-cara waktu saya berlatih bersama untuk komunitas di pendidikan, ya. Nah, itu bisa juga dilakukan di komunitas apapun, ya. Jadi bahagiakanlah diri kita. Ya, sewaktu-waktu kita nikmati bahagia meskipun hanya 5 menit sehari. Kita tapi rutin. Ya misalnya setelah makan siang, apa sulitnya menyempatkan 5 menit untuk membahagiakan diri. Setelah makan siang kita terima kasih dengan merenung sejenak tanpa berpikir apapun, dan kita setelah itu tahap berikutnya adalah merasakan apa bahagia hari ini, terima kasih pada seluruh tubuh ini yang setelah menopang saya sehingga saya bisa hidup sehat hari ini. Nah, itu saja kalau dilakukan setiap hari penuh rasa syukur, itu akan berseri-seri wajah kita, ya. Bahagia, tidak ada beban di dalam diri kita. Nah, kira-kira seperti itu Romo Joni, ya, Ya, gambarannya. baik sekali Romo. Berarti kita harus memberikan contoh terlebih dahulu pada diri kita sendiri, baru kita bisa uh, memberikan dampak kepada orang lain, gitu ya Romo kira-kira. Benar, benar, benar. Baik. Pertanyaan terakhir Romo. Ada satu lagi, Ya, siap. apakah kita bisa menjadi cahaya terang yang menerangi gemerlapnya dunia ini? Jadi kan kita ini dibandingkan cahaya matahari ya kalah jauh ya Romo kira-kira gitu. Ya, Nah, kita bisa nggak Romo menjadi cahaya terang untuk dunia ini gitu? Pertanyaannya gitu Romo. Kayaknya terlalu hiperbola ini Romo. bola ya. Ya. Ya, Wah, ini pertanyaannya berat ini yang terakhir ini, ya. Gimana kita bisa melawan matahari yang sudah iya, gemerlapan seperti ini? Ya paling kalau kita malam, ya, kita malam hari, wah, di antara kegelapan kita pasang lilin, atau ketika lampu mati, listrik mati, kita nyalain lilin. Wah, inilah cahaya terang. Nah, apakah bisa? Ya, itu relatif sebenarnya pertanyaan itu, ya. Jadi kita bisa atau tidak sebenarnya ya dari diri kita sendiri. Ya, pastikan diri kita bisa menjadi cahaya, cahaya terang bagi semua semua yang ada di sekitar Anda. Ini adalah tujuan yang bisa Anda sematkan dalam diri Anda. Nah, kalau diri Anda merasa bisa, pasti bisa. Tapi kalau diri Anda tidak merasa bisa, "Ah, saya nggak mungkin," itu namanya rendah diri, itu ya tidak bisa. Maka itu
kita sebagai umat Buddha tidak optimis juga, tidak pesimis juga, tapi di tengah-tengah, yaitu realistis. Ya, inilah prinsip jalan tengah. Ya, prinsip jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ketika kita ingin menjadi cahaya bagi orang-orang lain, ya tentunya kita bisa mengembangkan cahaya-cahaya yang baik. Ya, karena cahaya itu eh, bisa berasal dari api kan ya. Api itu bisa menjadi masalah ataupun bisa menjadi bermanfaat. Masalah apa? Kebakaran itu juga cahaya, ya, tapi merusak lingkungan. Dan ini adalah penerang-penerang yang tidak baik ya. Contoh-contoh yang tidak baik yang bisa membuat malapetaka buat kita. Maka itu kepintaran ini pun harus diimbangi dengan sikap moral yang baik. Kalau kita terlalu pintar dan kita bisa menciptakan bom dan bisa mengebom apa yang kita inginkan, nah itu sebenarnya orang itu pintar, bercahaya dia, bisa membuat sesuatu yang beda dari orang lain. Nah, orang lain tidak bisa bikin bom, dia bisa bikin bom. Nah, itu adalah sebenarnya cahaya tapi disalahgunakan juga. Pengetahuan yang luar biasa. Nah, namun kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang luar biasa, kita akan memiliki dengan diimbangi apa yang namanya sila atau attitude lah ya, atau perilaku yang baik, pastinya kita akan menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Ya. Orang yang pintar dan bijaksana anak inilah yang sebagai cikal bakalnya dari cahaya. Kalau ini bisa ditanamkan oleh setiap insan yang di dekat kita, jadilah seperti cahaya-cahaya-cahaya. Semua jadi cahaya di antara kita. Ya, kita akan jadi gemerlapan, melebihi cahaya matahari tentunya ya. Dan kalau kita semua memiliki sinar-sinar dharma yang baik, inilah yang menjadi salah satu tujuan kita semuanya sebagai umat Buddha. Mari kita bersama-sama membangun kerukunan bersama, membangun kebaikan bersama. Wihara adalah tempat kita untuk melatih di sana. Ya, kita jangan lupa setiap minggu datanglah ke wihara bersama di sana berkumpul dengan orang-orang yang bercahaya semua. Apalagi di sana ada Bante, ya kita bersyukur ya. Mungkin kalau tidak ada Bante, ada Romo yang memberikan pengarahan atau ada Upacarika ataupun orang-orang yang dipercaya di situ. Itulah yang harus kita bangun terus sehingga kita dapat memiliki cahaya terang untuk kita, untuk keluarga, dan untuk sesama kita. Jadi dimanapun berada, kita akan bisa menyesuaikan diri dan kita akan diterima dimanapun berada. Karena apa? Kita sudah mengembangkan cahaya-cahaya yang bersumber dari meta, karuna, mudita, dan upeka. Inilah yang akan kita kembangkan dalam diri kita untuk terus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh kebijaksanaan, orang yang penuh keseimbangan batin, dan akhirnya bisa mencapai kesucian dan menuju bersama Buddha dengan cahaya yang sangat cemerlang sekali. Nah, seperti itu Romo Joni kira-kira ya. Jangan Baik, patah semangat, terus melakukan kebaikan. baik Romo, terima kasih. Sudah cukup lama pembabarannya, penjelasannya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya minta closing statement dari Romo, kalimat penutup untuk kita semua. Bagaimana, Romo? Oke, baik. Terima kasih Romo Joni. Yang kami muliakan para biku sangha, yang luhur para Atasilani, yang kami hormati para Romo Rawani yang hadir dalam Zoom ini. Ini ada Romo Wan juga hadir dari Tangerang ya. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian pada Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube dan yang ada di media online yang melihat acara ini. Ya, tadi sudah bersama-sama kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar berkait dengan bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang berkualitas seperti halnya kita menjadi permata dan bunga seroja. Dan ini sudah diajarkan oleh Buddha. Kita sebagai umat manusia bisa ya memiliki kualitas seperti itu. Ya, jadi jangan ragu, jangan takut, jadilah hal-hal yang baik seperti itu.
maka itu kita akan terus mengembangkan keyakinan kita kepada siapa? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan inilah sebagai dasar untuk kita memahami tentang Cattari Arya Satsang, karma pala dan punarbhawa, Paticca Samuppada, hukum 31 alam kehidupan, dan Nibbana, dan seterusnya tentang ajaran-ajaran Buddha. Nah, kita sudah yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian kita tanamkan terus nilai-nilai kebaikan ya, terus dengan menanamkan metta, karuna, mudita, dan upekkha, terus berbuat kebaikan ya, menanamkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita melihat ada tempat yang sesuai, datanglah ke wihara-wihara yang berdiam di sana, seorang biku atau sangha yang ada di sana. Kita sudah waktunya untuk terus melakukan kondisi-kondisi baik itu berdana kepada para Aryan. Inilah cara-cara kita untuk menjadi orang yang baik. Apabila kita memiliki rintangan-rintangan yang banyak, itu jangan khawatir, jangan takut. Itu adalah sebagai cara untuk kita berlatih lebih mendalam lagi dan hingga menumbuhkan bunga-bunga teratai yang ada dalam diri kita. Ya, mungkin itu jangan ragu, jangan takut untuk berbuat baik. Ya, kita justru akan malu dan takut akan perbuatan yang tidak baik. Inilah dasar untuk kita menjadi orang yang baik. Ketika Anda menjadi orang baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan, saya yakin sekali ini adalah awal yang baik untuk menuju Bapak Ibu menjadi permata dan bunga seroja. Jadilah permata di padang pasir. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih dan anumodana sekali lagi kami sampaikan kepada Romo Aksiadi atas pemaparan damanya. Tidak lupa pada malam ini kita sudah banyak melakukan perbuatan baik, membahas dhamma, dan sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Patidana. Ya, kita bersama-sama melimpahkan jasa kebaikan kita pada hari ini. Ya, dari pagi kita renungi perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan hingga pada saat ini. Perbuatan lewat pikiran, perbuatan lewat ucapan, dan perbuatan lewat badan jasmani. Mari kita lancarkan, limpahkan kebaikan ini kepada semua makhluk, kepada para leluhur kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada semua makhluk. Punya siddhanika tassa yananya nikata nime desang cabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta mayang mata pita dayo Itame capya ditawan anye majata verino sata titanti lokasming epuma satu yonika panceka satu okara sangsaranta pawa pawe nyatang ye patidanam he anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayu Maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu avera suka siwino
Kema padang capa pontu tesa sasi jatang subang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Sotirhontu Namo Buddhaya. Terima kasih, saya kembalikan ke Romo John. Terima kasih Romo atas patidadanya, pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya, berakhirlah sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pembicara Romo Aksiadi, kepada tim Dhammasakata Online, dan acara kita tutup. Dan sebelum kita tutup, ada pengumuman dari tim, silakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Namo Buddhaya, Romo.